Tribuners, nggak berasa ya kita ketemu lagi di weekend. Nah kalau misalnya nih kamu yang tinggal di area Balikpapan atau sekitar wilayah kota Balikpapan dan bingung mau ngabisin weekend di mana, hari ini Tribuners kita punya salah satu rekomendasi tempat makan nih yang wajib banget kamu coba. Karena katanya Tribuners ya, burger yang dipakai di sini atau digunakan di sini itu dagingnya itu dimasak sendiri selama 12 jam hingga 14 jam. Nah kira-kira gimana rasanya? Yuk kita coba masuk ke dalam. Selamat datang di Diorama. Ya, terima kasih Mas. Di sini ada menu rekomendasi yang mana aja ya? Kalau untuk burger, rekomendasi dari kita itu original burger kan. Lalu? Ada beef patty, ada tambahan brisketnya kak. Kemudian? Kita buat sendiri. Kemudian ada menu apa lagi untuk rekomendasi? Ada bandit yang lagi rame. Oke. Dia dagingnya full pakai smoked brisket. Kita masak sendiri 12 jam. Oke, dan kalau nggak salah aku dengar-dengar juga mushroom burger juga lumayan ini ya? Mushroom juga rekomend, itu menu seasonal yang kita balikin lagi karena demandnya cukup besar. Oke. Berarti aku pesen tiga-tiganya Mas, pengen nyobain semuanya. Kalau misalnya menu minumannya kira-kira rekomendasinya apa ya? Kakaknya mau yang soda, bahasnya susu atau coklatnya? Soda aja. Soda, kalau soda kita ada Ocean Ice. Oke. Kalau gitu aku Biar pesen lebih satu. tropical. Oke. Thank you, aku nunggu di situ ya Mas ya. Siap kak. Nah Tribuners jangan kaget ya atau jangan bingung karena kita masih di Cip Bosku untuk mengulik makanan, bukan mengulik kisah misteri ya, walaupun mungkin backgroundnya hitam-hitam. Dan di sini Bella memakai sarung tangan nggak bermaksud untuk melakukan kerja bakti Tribuners, tapi memang untuk makan burger satu ini perlu sarung tangan biar nggak belepotan kita makan. Oke, dan di sini kita sudah memiliki burger apa saja nih Mas? Ini The Bandit. Oke, The Bandit dan kemudian ini mushroom burger. Oke, mushroom burger. Berarti masih ada satu menu lagi ya dari minumannya. Oke, dan ini menu yang original. Oke, terima kasih ya Mas ya. Nah, di sini Tribuners kalau bisa kalian perhatikan, Bella sudah memiliki 3 jenis atau 3 varian burger, masing-masing yang memang menjadi rekomendasi dari rumah makan ini atau Diorama. Nah, yang pertama Tribuners itu adalah brisket ya. Ada brisket, di sini ada dagingnya, nanti kita akan ulas satu-satu untuk isinya. Kemudian selanjutnya ada mushroom, ini ada jamurnya Tribuners, dan kemudian yang terakhir ini menjadi salah satu menu rekomendasi dan paling diandalkan dari Diorama sendiri, yaitu menu dari OG Burger atau originalnya Tribuners. Ini kalau yang original itu lebih tebal dan harganya memang lebih mahal dibandingkan yang lainnya. Cuma nanti kita bakal cicipin apakah harganya memang sesuai dengan rasa yang diklaim oleh teman-teman dari Diorama sendiri. Nah, tapi sebelum kita mencicipi rasa dari burger yang ada di Diorama Tribuners, kita mau saksikan yang satu ini dulu. Halo, nama saya Teddy dan saya pemilik dari Diorama Burger Bar Balikpapan. Sebenarnya setelah beberapa kali bekerja di bidang F&B, khususnya makanan gitu Mbak ya, akhirnya ngerasa bosan dan merasa butuh tantangan lebih sih. Dan ya udah akhirnya terciptalah Diorama. Nah, ada sedikit cerita sih Mbak, awalnya tuh kita tidak expect si burger ini lebih mencolok daripada si kopi ya. Cuma makin kesini ternyata si burger ini lebih banyak menarik konsumen daripada si kopinya sendiri. Akhirnya kita mengemban nama burger bar sih, lebih memilih burger bar, lebih ke situ. Terus kayak melihat dari kota-kota besar ya seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, burger bar sendiri di Balikpapan dulu belum banyak ya, mungkin hanya ada 1-2 di zaman saya buka itu. Cuma untuk sekarang kayaknya udah lumayan banyak.
Kalau di burger kita mengolah hampir semua ingredientnya sendiri ya Mbak, dari model saus, daging, kebetulan kita juga ada smoke brisket. Itu sih, ketika di burger-burger lain hanya sebatas daging patty dan saus serta kondimen yang lain, di Diorama kita punya smoke brisket. Lebih ke ini ya, mencoba membantah stigma sih. Orang-orang ketika mikirnya burger itu adalah makanan yang murah, makanan yang ringan gitu kan. Karena kebetulan harga kita di sini mungkin agak lebih menengah ya, menengah ke atas. Dan masih banyak orang-orang yang masih belum menerima hal kayak gitu loh Mbak. Masih belum siap. Nah kita coba mengedukasi juga sih sebenarnya, kayak burger ini nggak cuma makanan murah atau snack doang loh. Itu bisa dijadikan sebuah art gitu kan. Dan akhirnya kembali ke passion saya lagi sebenarnya. Maksudnya kalau jualan hanya sekedar jualan ya semua orang bisa jualan gitu kan. Cuma ya itu mencari komposisi yang pas. Dibanding-bandingkan sama burger bar lain itu ada sih. Dan itu strike sampai ke kuping kita langsung. Apa ya, mungkin antara idealis dengan cuan mungkin coba diseimbangin ya. Ketika mau idealis ya jangan berharap cuan, ketika mau cuan ya nggak boleh terlalu idealis. Itu aja sih. Nah, Tribuners tadi udah menyaksikan kan sedikit obrolan kita dengan Mas Teddy, pemilik dari Diorama ini sendiri, dan udah diklaim oleh Mas Teddy nih bahwa memang ciri khas dari burger yang ada di Diorama itu adalah brisketnya. Nah, kira-kira gimana rasanya? Yuk coba kita cicipi. Pertama-tama Tribuners ya, kita akan melihat dulu nih komposisi atau komponen apa saja yang digunakan dari burger yang untuk varian brisket ini. Nah, seperti yang Tribuners lihat, tentu saja ada bannya atau ada rotinya, yang mana di atasnya itu terdapat biji wijen ya. Di sini jadi biji wijen itu bertujuan bukan hanya untuk memperindah atau mempercantik tampilan saja, tetapi juga biji wijen itu akan memberikan aroma tersendiri Tribuners ya dari roti ini ketika terkena panas Tribuners. Nah, memang biasanya juga minyak wijen itu digunakan untuk mengharumkan atau memberi aroma khusus pada makanan supaya lebih menggugah selera. Oke, selanjutnya di bawahnya itu ini ada bawang bombay Tribuners yang ditumis ya. Itu bawang bombay kalau ditumis tuh enak banget aromanya. Nah, kemudian selanjutnya langsung ada brisketnya. Nah, kalau misalnya kalian yang suka makan burger itu kan biasanya burger kalau misalnya nggak pakai meat yang dihancurin, itu biasanya sekarang lagi tren adalah meat yang belly ya Tribuners ya pakai. Tapi di sini Diorama khusus menggunakan brisket. Nah, bedanya apa sih brisket sama belly itu? Ini banyak banget ya kita pelajari soal daging-dagingan ya. Nah, jadi kalau misalnya belly Tribuners itu memang menggunakan daging yang ada di sekitar perut dan juga pinggang dari sapi, dan itu teksturnya memang biasanya potongannya lebih tipis dan juga jatuhnya lebih light ya rasanya Tribuners ya. Sedangkan kalau misalnya brisket ini seperti disampaikan oleh Mas Teddy tadi, emang untuk proses pembuatannya sendiri atau pembakarannya itu memakan waktu hingga 12 sampai dengan maksimal 14 jam Tribuners. Kira-kira rasanya gimana Tribuners? Yuk coba kita cicipi. Selamat makan. Oke. Bentar ya. Bella membutuhkan waktu untuk memproses makanannya dulu. Oke, pertama-tama Bella akan mereview dari aroma dagingnya dulu ya. Ini karena memang aromanya dagingnya dibakar, tentu saja kalau misalnya kalian makan ini aroma atau rasa bumbu yang dibakar itu kental banget ya, berasa di hidung dan juga di mulut. Nah, kemudian Tribuners, kalau dari tekstur dagingnya sendiri ya, memang dapat dikatakan untuk daging brisket ini itu nggak seperti daging belly atau daging meat yang biasanya digunakan untuk burger ya, karena dapat kalian lihat nih, Bella akan keluarkan satu. Nah, kalau misalnya untuk daging brisket itu dia akan lebih tebal Tribuners tuh, segini. Nah, luar biasa kan? Itu beda banget sama daging belly. Nah, kalau misalnya kalian lihat, ini Bella akan kupas. Nah, dia nggak seperti daging belly yang kalau misalnya ditarik tuh agak chewy ya, tapi di sini dapat dikatakan untuk tekstur dagingnya sendiri itu lebih hancur kalau misalnya kalian potong kayak gini. Nah, dan ini enak banget Tribuners karena aromanya itu memang smoke banget atau berasap banget, dan sekali lagi kalau misalnya kalian makan ini tuh berasa banget rempahnya dari lidah dan juga sampai ke hidung. Nah, ini Bella suka banget sih. Nah, selanjutnya selain ada daging seperti biasa, ada juga nih sayur-sayurannya. Yang pertama ada wortel, kemudian juga ada selada.
Nah, selanjutnya Tribuners kita berpindah ke makanan berikutnya. Nah, ini adalah burger varian mushroom ya, atau jamur. Dan jamur yang digunakan di sini adalah jamur champignon. Walaupun mungkin bunyinya rada mirip dengan champagne ya, tapi jamur ini nggak ada kandungan alkoholnya sama sekali, jadi halal untuk dimakan Tribuners. Cuma nggak halal kalau misalnya kamu yang puasa makan siang-siang, nah itu baru bikin nggak halal ya Tribuners ya. Nah, seperti dapat kita perhatikan di sini, sama seperti burger lainnya itu juga ada bannya tentu saja yang ditabur dengan wijen. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini dia yang buat beda Tribuners ya, karena di sini tuh ada ininya jamurnya. Kemudian kalau misalnya kalian lihat nih lebih dekat tuh. Nah, untuk jamur ini, untuk varian yang jamur champion ini dia tuh lebih creamy Tribuners, lebih creamy. Kemudian juga seperti jamur yang lainnya dia tetap ada daging di bawahnya. Nah, kita coba cicip ya Tribuners gimana kira-kira rasanya. Selamat makan. Enggak ya? Nah, seperti kalian ketahui, memang jamur itu banyak banget digunakan sebagai bahan campuran makanan, tapi khusus untuk makanan yang creamy ya biasanya itu menggunakan jamur jenis jamur kancing Tribuners, dan di sini juga diorama itu menggunakan jamur jenis jamur kancing Tribuners. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya untuk jamur kancing itu teksturnya memang lebih cocok dimakan dengan bumbu-bumbu yang creamy seperti itu Tribuners ya, karena yang pertama dia tidak menyerap air terlalu banyak sehingga menyebabkan makanan itu jadi istilahnya benyek gitu ya. Dan karena seperti ketahui kan creamy itu krim itu memang lebih banyak komposisi airnya. Nah, kalau misalnya dicampurkan dengan jamur yang menyerap air itu akan membuat makanan jadi lebih benyek gitu ya. Nah, Tribuners, yang pertama-tama Bella rasakan perbedaannya dari varian burger yang pertama itu adalah dari sisi bumbunya Tribuners. Ini tuh benar-benar creamy banget. Nah, kalau misalnya kalian suka makanan kayak Italian food, itu yang seperti spaghetti dan lain sebagainya, itu kalian akan tidak akan merasa heran gitu ya dengan rasa dari ini kan tuh emang enak banget Tribuners dari sisi sausnya sendiri. Nah, kemudian sama seperti burger yang satunya, di sini juga ada dagingnya. Nah, kalau misalnya di brisket ini tadi dia menggunakan daging brisket Tribuners, daging dari bagian depan, perut depan dari sapi. Nah, kalau misalnya untuk di mushroom ini sendiri, dia menggunakan daging patty ya. Tadi saya sempat nanya kenapa menggunakan ini, ya kata Mas Teddy ya emang pengen menggunakan itu aja gitu, emang resepnya kayak gitu ya, yang dipertanyakan Tribuners kenapa gitu ya. Nah, selanjutnya di bagian dalamnya itu sama seperti burger pada umumnya, itu juga menggunakan sayur. Di sini menggunakan selada ya Tribuners ya. Oh ya, satu lagi, untuk kalian yang misalnya nggak suka makanan atau burger yang rasanya asam yang dari acarnya, kalian nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena burger di sini tuh tidak menggunakan acar timun yang atau pickles yang rasanya itu asam. Nah, kata Mas Teddy di belakang layar tadi Tribuners, kenapa tidak menggunakan pickles? Karena sebelumnya sempat digunakan gitu ya. Cuma kalau misalnya Mas Teddy sendiri rasanya menurut dia agak kurang gitu, sehingga untuk burger di sini tidak menggunakan pickles atau acar. Nah, selanjutnya Tribuners, kita berpindah ke menu terakhir yang merupakan menu original atau yang menjadi salah satu rekomendasi dari diorama sendiri. Ini dia Tribuners, menu OG Burger. Nah, perbedaannya dari dua menu sebelumnya, kalau misalnya OG Original Burger ini Tribuners itu lebih tebal ya, dan juga seperti disampaikan tadi memang harganya dibanderol lebih mahal dibandingkan dengan burger-burger varian lainnya. Kenapa? Karena seperti dapat kalian lihat nih di sini tuh dia menggunakan banyak sekali komponen. Nah, pertama-tama Tribuners itu ada bawang bombay yang digoreng ya Tribuners ya ini. Nah, biasanya kalau bawang bombay digoreng itu digunakan oleh makanan Jepang gitu ya Tribuners, tapi di sini ada digabungkan dengan American food gitu. Jadi di sini Japanese bertemu Japanese food dan juga American food. Kemudian selanjutnya di sini juga menggunakan patty yang dipakai daging burger biasanya yang dipakai di mushroom tadi itu ada di sini. Dan tentu saja sebagai kekhasan dari diorama ini sendiri, mereka menggunakan daging brisket di bawahnya. Ini maaf ya diorama ini saya bongkar-bongkar burgernya, harus dilihat satu-satu komponennya. Oke, setelah Tribuners kita akan cicipi gimana kira-kira rasanya. Dibalikin lagi Tribuners ya, maaf agak jorok makannya. Ya, nggak salah di sini diorama memberikan saya sarung tangan gitu ya. Oke, coba kita cicipi. Kayak ini nggak muat juga satu mulut saya. Oke, kita tekan mulut Tribuners. Selamat makan. Oke, seperti dugaan saya, ini nggak cukup di mulut saya, jadi belepotan mulut saya Tribuners ya. Nah Tribuners, pertama-tama kita akan review dari sisi aroma sendiri ya. Ini kalau misalnya Bella
mencicipi atau mencoba cium aromanya, ini memang ada aroma tertentu yang sedikit berbeda dibandingkan keduanya. Nah kalau misalnya untuk dari segi rasa sendiri, nah kalau misalnya untuk brisket ini memang rasanya lebih ke daging atau smoke gitu, lebih ke daging yang dibakar. Kalau misalnya untuk mushroom itu dia lebih creamy rasanya Tribuners ya. Nah tapi kalau misalnya di original burger ini, Bella tuh agak susah menggambarkan rasa yang Bella dapat ketika pertama kali menggigit burger ini. Kenapa Tribuners? Karena tadi disampaikan oleh Mas Teddy bahwa teman-teman diorama ini menggunakan bumbu atau saus tertentu untuk burger yang original ini. Nah kemudian selanjutnya ini walaupun agak susah dikunyah gitu Tribuners ya, karena tebal banget, tapi menu satu ini memang wajib kalian coba. Kenapa? Karena sekali lagi Bella sampaikan bahwa Bella sendiri agak susah gitu menggambarkan rasa yang dominan dari original burger ini. Nah, tapi pas satu hal ya yang kalian pertanyakan tentunya, kalau misalnya burger dengan tampilan semewah ini kira-kira harganya berapa? Nah, Bella mau reveal dulu untuk harganya sendiri. Nah, kalau misalnya untuk brisket yang ini Tribuners itu dibanderol dengan harga Rp45.000, namanya juga The Bandit Tribuners ya. Nah kalau misalnya untuk mushroom burger itu ada dua tipikal ya Tribuners ya. Yang pertama itu yang single, nah yang kedua itu adalah yang double Tribuners ya. Kalian kalau misalnya bingung perbedaannya apa, langsung aja datang ke sini untuk cicipi. Nah kalau misalnya yang single itu dibanderol dengan harga Rp42.000, kalau misalnya untuk double itu dibanderol dengan harga Rp62.000. Nah kemudian Tribuners untuk menu yang satu ini itu dibanderol memang cukup mahal atau cukup tinggi dibandingkan yang kedua ini, yaitu Rp75.000. Tapi satu hal yang kalian perlu tahu Tribuners, meskipun harganya memang menengah ke atas, itu mengenyangkan banget dan enak banget. Karena di diorama itu sendiri menyediakan burger bukan hanya untuk mengenyangkan saja, tapi juga mengedukasi Tribuners di rumah dan juga para customer mereka bahwa burger yang enak itu sebenarnya kayak gini loh rasanya. Nah jadi Tribuners tunggu apa lagi? Buat kalian yang pengen datang ke diorama ini mudah banget tempatnya ditemukan Tribuners ya, karena pas di pinggir jalan. Dan kalau misalnya kalian nggak tahu alamatnya di mana, kalian bisa cari di Maps atau juga nanti bisa kalian lihat di sini. Nah untuk Instagramnya atau media sosial lainnya juga kalian bisa lihat di bawah sini. Nah Tribuners, Bella udah ngomong panjang lebar ya dari tadi sampai lupa minum, dan seret pantas aja seret rupanya lupa minum Tribuners ya. Nah di sini Bella juga selain memesan burger juga memesan menu minuman yaitu Ocean Ice namanya Tribuners. Bella cicipi dulu rasanya gimana ya. Oke, nah ini kalau Ocean Ice sendiri adalah soda dan juga di dalamnya itu ada tambahan dari citrus, kemudian juga ada lemon. Jadi memang rasanya itu rada mirip lemonade cuma bersoda Tribuners ya. Dan kalau untuk minumannya sendiri itu dibanderol mulai dari harga belasan ribu rupiah hingga maksimal Rp25.000. Jadi terjangkau banget kan Tribuners ya. Nah untuk itu Tribuners, tunggu apa lagi? Yuk buru-buru ajak teman-teman kamu atau kesayangan kamu si doi datang ke diorama. Karena diorama ini buka mulai pukul 11 pagi hingga pukul 12 malam. Nah Tribuners, yuk buru-buru datang ke sini, bawa semua orang yang kalian kenal untuk mencicipi menu-menu andalan dari diorama itu sendiri. Nah terima kasih Tribuners telah menyaksikan Icip Bosku edisi kali ini. Bella pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di Icip Bosku berikutnya. Bye! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.